العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أما بعد. Dewan Pembina dan segenap unsur pimpinan YKST beserta seluruh keluarga besar YKST yang mohon maaf tidak sempat disebutkan namanya satu persatu. Ini pertemuan perdana, kita belum kenal-kenal. Tapi mohon maaf Ibu Ketua tidak disebutkan namanya bukan berarti seke. Karena biasanya katanya orang yang sulit disebut namanya itu karena seke, tapi tidak seke just saya kan. Semua yang hadir saya doakan dan kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilimpahi dicurahi rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi Ibu, Pak, saya kira ini acara TV, soalnya sebut-sebutnya YKST. Saya kira acaranya Sesar. Ternyata ini lain, Yayasan Kesejahteraan Sementonasa. Kita berkumpul di sini dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai background pekerjaan. Allah mempertemukan kita di tempat ini dengan satu jalinan persaudaraan. Dan persaudaraan ini Bapak Ibu adalah satu nikmat Allah yang oleh Allah kita diperintahkan untuk selalu mengingat ini nikmat. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu kamu saling bermusuhan, kamu saling berbencian. Lalu Allah melapangkan hatimu dan dengan nikmat itu kamu dapat saling bersaudara. Fa'allafa baina qulubikum, Allah lapangkan hatimu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan nikmatnya Allah menjadikan kamu bersaudara. Jadi Bapak Ibu, hadir kita di sini tidak lain tidak bukan karena nikmat Allah. Allah lapangkan hati kita untuk saling menerima. Karena Bapak Ibu, sesungguhnya nilai seseorang itu ada pada sejauh mana dia mau mengalah. Orang selalu bilang kita ini ibarat angka nol. Kadang-kadang saya tanyakan sama ibu-ibu, Ibu, angka nol itu nilainya berapa? Rata-rata ibu-ibu yang saya tanya jawabannya tidak ada. Padahal ini salah. Karena angka nol itu bukan sesuatu yang tidak berarti atau tidak punya nilai. Tetapi angka nol itu akan memberikan nilai besar dengan kelipatan sampai berkali-kali lipat. Satu saja syaratnya, kalau dia mau mengalah. Tapi kalau dia mau disimpan di depan, disimpan 0, 0, 0, 0, 0, itu tidak akan mempengaruhi nilai. Tapi kalau 0 mau mengalah, dia akan memberikan nilai besar. Kita simpan angka 1, kemudian 0 mau mengalah setelahnya, jadinya 10. Ditambah 0 lagi jadinya 100. Ditambah 0 lagi 1000. Ditambah 0 100.000 dan seterusnya. Karena angka 0 memberikan makna sangat tergantung pada sejauh mana angka 0 itu mau mengalah. Sama tonji kita ini Bapak Ibu, kalau selalu prinsip kalau bukan saya, nah gara-gara saya itu, untung ada Kak. Kalau tidak ada Kak, kok tidak ada koran lain lagi ya. Nilai kita tergantung pada sejauh mana kita mau mengalah. Dan persaudaraan itu Pak Ibu mengharuskan kita mau mengalah. Meskipun pada dasarnya semua manusia itu Allah hadirkan pada dirinya sifat ego. Wa uhdiratil anfusus syuh. Setiap orang ini Pak ada egonya. Tidak ada di antara kita ini yang tidak punya sifat ego. Mohon maaf, apalagi kalau kita sudah punya jabatan. Selalu saya bilang, orang kadang-kadang kalau dia menganggap dirinya sudah di atas, tingkat ketersinggungannya juga tinggi. Sehingga seringkali orang ketika merasa dirinya di atas, dengan gampangnya dia menganggap bahwa orang yang di bawah itu kecil berdasarkan pandangan matanya. Pak Ibu, semakin tinggi naik, semakin kecil dilihat orang turun. Ada orang ketika dia berada pada ketinggian, gampang dia katakan, apa tonji kau? Kecil Joko. Mungkin dia lupa bahwa ketika dia berada di ketinggian, bukan hanya dia yang melihat orang kecil,
tapi orang yang di bawah pun memandang dia kecil di atas. Cocok ya? Pakai tami. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan Allah, persaudaraan, persatuan ini nikmat Allah. Untuk apa? Kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tujuannya sudah disampaikan tadi. Bagaimana kita bisa bantu membantu, tolong menolong, saling menguatkan untuk berkontribusi pada kebaikan dan kemanfaatan. Itu inti. Maka kita ini berbagai latar belakang hadir, berkontribusi menghadirkan kebaikan. Tadi Mars JKST itu luar biasa. Saya kira saya tidak mesti ceramah, itu sudah ceramah tadi itu. Ada juga doa, ditambah lagu Indonesia Raya. Ini kan pengingat semua kepada kita bahwa yang terpenting bukan hanya memperbaiki tampilan luar, karena banyak orang Masya Allah luar biasa tampilan luarnya, tapi hampir tidak ada manfaatnya. Ini nih orang bilang, Ibu Ketua, bahenol, badan hebat, otak nol. Orang Makassar bilang gayana ji. Bapak Ibu jamaah yang rahmati Allah, kontribusi karena sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Orang cantik, kaya, punya jabatan, tidak punya manfaat, tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Maka selalu saya bilang, biar muka kita pas-pasan, uang kita pas-pasan, jabatan kita tidak ada, tapi kalau orang memandang kita dia tersenyum bahagia, berarti kita adalah orang yang hidupnya penuh berkah. Amin. Kada tong itu orang cantik, tapi kalau dijanjagi balik si jaki. Ada yang begitu. Makanya aku tanya kini ada yang begitu. Tidak ada di tahu di sini, tidak di sini. Maka selalu saya bilang, Pak, kalau orang lihat kita bahagia itu artinya kita punya nilai. Jangan seperti jelangkung. Jelangkung itu kan ada mantra-mantranya, Ibu Ketua. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Ada orang mirip-mirip jelangkung mantra hidupnya. Datang tidak dihitung, pulang tidak dicari. Bahasa Koreanya, Pak Lak busukkan re. Tidak ada guna-gunanya. Datangnya juga tidak ada apa-apa, pulangnya juga tidak mempengaruhi apa-apa. Ini mina bilang orang papaganna sambetenanya. Orang Arab bilang wujuduhu ka'adamihi, adanya sama dengan tiadanya. Maka kebersamaan ini memotivasi kita untuk saling memberi manfaat, untuk berkontribusi dalam kebaikan. Karena Nabi katakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Makanya Pak, kita saling mengingatkan untuk kebaikan karena banyak jalan menuju kebaikan. Sedekah itu kan tidak mesti dengan uang. Sedekah itu bisa lewat kontribusi pikiran. Sedekah itu bisa bahkan lewat senyuman, memberikan kemudahan kepada orang lain. Tapi banyak orang, Pak, salah gunakan ini hadis kah? Karena bilang senyum sedekah kalau pergi masjid, sholat Jumat, Pak, pengawas tidak bawa ke uang. Kalau lewat ke celengan tinggal ke senyum-senyum. Kalau ditanya, dia bilang kenapa kau senyum-senyum? Dia bilang ada tuh hadisnya, senyum adalah sedekah. Seke namanya itu seke. Orang kalau seke Pak tidak baik, pemati tidak baik itu seke, sama-sama orang seke tidak bagus suka. Ada orang bagus seke bagus suka-suka? Tidak ada. Istri tak saja seke Pak, kita cerita sama teman-teman tak. Yang mau ke rumahku bertamu, seke istriku. Ibu, suami tak seke, kita cerita sama teman-teman tak. Jamak dulu saya bikin seragam. Terima kasih kawan suamiku. Seke saya suamiku. Seke, tidak bagus itu seke. Maka kita saling memotivasi untuk memberikan kebaikan, kemanfaatan. Sekecil apapun, tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Makanya orang baik itu adalah dia yang tiap hari di pikirannya kebaikan. Tiap hari di pikirannya kebaikan. Kebaikan apa yang dia persembahkan. Tidak mengenal waktu. Mohon maaf. Kan ada orang berbuat baiknya Ibu tiap hari. Ada orang berbuat baiknya sekali sepekan. Nah tunggu Jumat berkah. Kalau mati hari Kamis, nggak jadi sedekah. Ada orang berbuat baik 1 kali 1 bulan. Oh bagus kita tahu ini ya. Ada orang berbuat baik 1 kali 1 tahun. Tunggu puasa. Tapi banyak tahun itu orang mohon maaf berbuat baik 5 tahun 1 kali. Pokoknya 5 tahun 1 kali. Kita tunggu terjemahkan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Akhirnya kebaikan-kebaikan itulah yang mendekatkan kita pada rahmat Allah. Mohon maaf, banyak orang kalau meninggal didoakan almarhum. Ada orang ditanya, apa itu almarhum? Nah bilang orang meninggal. Almarhum itu bukan orang meninggal, almarhum itu doa. Semoga mendapatkan rahmat.
Kebaikan yang mendekatkan kita pada rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Semakin baik kita, semakin besar peluang mendapatkan rahmat Allah. Maka ketika kita mati, layak kita mendapatkan doa dari orang hidup dengan sebutan almarhum. Tapi kan ada orang Pak kalau tanya, apa artinya almarhum? Dia bilang orang meninggal. Bilang kenapa kau bilang orang meninggal? Meninggal itu orang baru dibilang almarhum. Kalau masih hidup tidak dibilang almarhum. Padahal Bapak Ibu, tidak ada kaitannya orang meninggal itu dengan almarhum. Almarhum, almarhumah itu doa. Biar kita yang hidup bisa dipakai kalau mau magi. Kalau mau magi. Tapi kan banyak orang malah lagi pengawas pakai almarhum. Bukan hanya pakai almarhum, semua yang dekat-dekat dengan kematian ditakuti. Bayangkan ini ditunda dari bulan 2 karena tinggi Covid, malah lagi mati. Nah, banyak orang Pak di awal-awal Covid kebiasa itu pakaian jadi jemur di awal-awal Covid, badan tak dijemur. Buka baju supaya dapat vitamin D. Orang kadang-kadang karena takutnya pada kematian, semua yang berkaitan dengan kematian dihindari. Ada orang tidak mau foto bertiga apalagi di tengah. Karena bilang cepat meninggal. Ini bahaya nah. Bagaimana nih kalau ada orang mau foto sama keluarganya bersatu di anaknya? Siapa mau dikasih di tengah? Dan di tengah cepat meninggal. Berani kita bilang Pak Mak kita di tengah. Berani magi itu nasleding ki. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan lewat perkumpulan kita hari ini menjadi perkumpulan yang menghadirkan cinta sebagaimana yang disampaikan Ibu Ketua, menghadirkan doa-doa kebaikan. Bapak Ibu, kalau kita selalu minta sama Allah, kita bilang ya Allah kasih saya, tapi Allah tidak kabulkan, mulai hari ini kita robah doa kita. Jangan selalu minta untuk diri kita. Mulai hari ini robah doa kita dengan mengatakan ya Allah berikan kepadanya, kasih untuknya. Nah bilang Ustaz, orang begitu mau didoakan, miskin tongi lagi nak petuai. Apalagi kalau kaya dia nenjai jamam di kapang, doakan saja. Pak Ibu, Rasulullah menjamin kalau ada orang yang mendoakan sesamanya, malaikat akan mendoakan dia. Sekarang di dunia ini Pak, kita pakai istilah orang dalam. Deh, urus-urus ke apa-apa, buat tidak ada orang dalam tak, balas sakit. Urusan 1 hari jadi 1 minggu. Datang ke minggu depan, ada ini bapak tapi stafnya belum pina paraf. Datang ke besok, sudah pina paraf tapi keluar kota bapak. Anu gampang-gampang jadi lama karena tidak ada orang dalam. Coba kalau ada orang dalam, gampang urusan. Pak, Ibu, malaikat itu orang dalamnya Allah, yang setiap saat laporan kepada Allah. Cara kita untuk mendapatkan doanya malaikat gampang, doakan kebaikan untuk orang lain. Maka ketika kita mendoakan kebaikan untuk orang lain, malaikat akan mendoakan kebaikan untuk kita. Kan keuntungan ini. Kita hanya bilang ya Allah, tolong berikan kepadanya mobil mewah, rumah luas, kapling di mana-mana. Malaikat bilang, ya Allah berikan untuknya baru orang lain, baru orang yang dia mintakan. Coba kita malah doakan orang lain, kita tidak mau disaingi. Selalu kita mau yang oke, tidak mau disaingi. Makanya Pak, karena kadang-kadang kita takut disaingi, banyak orang yang kemudian kalau orang diceritakan baiknya deh, batin aja tukang. No. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari ini kita rapat kerja luar biasa, temanya tingkatkan profesionalisme dan efisiensi menuju peningkatan inovasi daya saing dan sekolah unggul. Mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar tema, bukan hanya sekedar semboyan, tapi di kemudian hari akan mewujud, akan menyata, dan seperti yang diulang-ulangi tadi, kesejahteraan itu akan dinikmati bersama-sama. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, terakhir saya mau menyampaikan cerita. Seorang kakek tua yang umurnya mulai renta mengumpulkan anak-anaknya. Disuruhnya anak-anaknya untuk mengumpulkan lidi-lidi yang kemudian diperintahkannya agar mengikat lidi itu. Lalu sang bapak tua memerintahkan untuk mematahkan lidi dalam ikatannya. Ternyata Bapak Ibu, anak-anaknya tidak ada yang sanggup untuk patahkan itu lidi. Kemudian bapak tua ini bilang, kalau begitu buka ikatannya, patahkan satu persatu. Dengan mudah anak-anaknya mematahkan lidi itu satu persatu. Bapak ini kemudian mengatakan, mathalukum kamathali hadhil isyi ittahattum salimtum wa ittafaraqtum fashiltum. Perumpamaan kamu
sama dengan lidi ini. Kalau kamu bersatu, kamu kuat, selamat. Kalau kamu bercerai-berai, kamu akan binasa dan hancur. Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jangan kita selalu bilang, kabiar tidak ada kak jadi ji. Tidak mesti saya ulang dari awal. Kita harus menjadikan diri kita bernilai. Bernilai itu kalau kita ada hitungannya jelas. Oh, untung ada dia. Oh, untung difikirkan dia. Kita harus punya nilai, karena pada akhirnya nilai inilah yang akan dikenang. Nilai ini akan membesar kalau dikonversi dalam sebuah kebersamaan. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan motivasinya yang luar biasa. Dimohon kesediaannya Bapak Ustadz untuk tetap berada di depan. Ada sesi penyerahan bingkisan dari Dewan Pengurus IKST. Dengan hormat dipersilahkan Bapak Ridwan Purnomo ST untuk menyerahkan bingkisan kepada Bapak Ustadz. Ambil ahli dulu itu. Apa ya dia ambil ahli dan tidak ada bagi. Ambil ahli.